البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita akan meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Pada pertemuan terlewat kita sudah menyelesaikan di dalam kitab Taharah di dalam Bulughul Maram ini bab yang membahas tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Sudah kita sebutkan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memulai bab adabi qada'il hajah. Bab adab-adab ketika menyelesaikan hajat atau ingin menyelesaikan hajat. Disebutkan oleh Imam As-Sun'ani di Subul Salam, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam di sini di Fathul Alam. Qala Sun'ani, berkata Imam As-Sun'ani fi Subul Salam, di buku beliau Subul Salam, al-hajah, kenapa dikatakan qada', membayar hajat? Al-hajah kinayah an khurujil baul wal qaid. Kinayah dari keluarnya kencing, demikian juga berak. Wa ma'khudun min qouli sallallahu alaihi wasallam, itu diambil dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukum li hajatihi, apabila salah seorang kalian duduk untuk hajatnya. Hajat apa itu? Duduk untuk berak atau untuk kencing. Disinilah diambil kalimat qada'il hajah, membayar hajat, menyelesaikan hajat, memenuhi hajat, yakni memenuhi untuk keluarnya kencing, demikian juga berak. Wa yabiru anhu al-fuqaha. Adapun fuqaha mempunyai istilah yang lain, yaitu apa? Al-istitobah. Ya, demikian. Demikian juga al-hadits mempunyai istilah lagi at-takhalli. Takhalli yakni menyendiri untuk buang hajat. Ya, mereka mempunyai istilah-istilah sendiri. Adapun di sini dengan kalimat qada'il hajah. Istitobah yakni merasa senang. Merasa senang dia dengan apa? Dengan keluarnya kencing, demikian juga keluarnya berak itu. Oleh karena itu diberi nama al-istitobah. Jadi adab qada'il hajat, ini adab seseorang ketika menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan buang airnya itu. Demikian juga beraknya. Bagaimana adabnya? Bagaimana tata caranya sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan di bab ini, bab adab qada'il hajat. Disebutkan oleh beliau hadis nomor 82. Hadis ini adalah mungkar, ya. Bahkan Ibnu Hajar sendiri menyebutkan ma'lul, ada penyakitnya. Kenapa? Karena Ibnu Jurayj, ya, disebutkan di sini Yurafan Ibnu Jurayj. Jadi Ibnu Jurayj, penyebutan Ibnu Jurayj di sini itu adalah mungkar. Berkata Abu Dawud, hadza hadisun mungkar. Hadis ini adalah mungkar. Diketahui an Ibnu Jurayj an Ziyad bin Sa'ad. Ibnu Jurayj dari Ziyad bin Sa'ad. Ini demikian. Jadi wahmnya itu adalah dari Hamam. Demikian disebutkan. Jadi oleh karena itu dihukumi mungkar karena dia menyelisih riwayat-riwayat yang lain. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau memasuki khala, kamar mandi, tempat menyendiri. Wa du'a khatamahu, beliau meletakkan cincinnya. Karena cincinnya ada tulisan apa? La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Jadi kalimat zikir di situ. Ini kalimat Muhammad Rasulullah. Sebagian menyebutkan demikian. Ada kalimat Muhammad Rasulullah. Akhraju al-arba'ah, dikeluarkan oleh yang 4, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa ma'lul, dan itu adalah berpenyakit, dan benar berpenyakit. Tadi kita sebutkan itu adalah mungkar. Tetapi sengaja Ibnu Hajar menyebutkan permasalahan ini sebagai isyarat bahwa apa? Bahwa seorang tidak sepantasnya untuk ketika masuk kamar mandi dia membawa sesuatu yang di situ mengandung zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup bagi kita apa yang dalam surat Al-Hajj ayat 32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya hal tersebut termasuk dari ketakwaan hati. Ya, berarti kalau orang membaca Al-Qur'an dalam kamar mandi atau mungkin
meletakkan Al-Quran dalam kamar mandi, maka ini tidak muncul dari hati yang bertakwa. Ya, ini demikian. Maka di sini oleh para ulama tentang permasalahan bagaimana tentang makruhnya berzikir di dalam kamar mandi. Ya, demikian. Demikian juga bahwa sesuatu yang di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an atau yang semisalnya, hadis dan sebagainya. Ya, dan lebih tepat kalau itu ini dikatakan untuk kemudian haram berzikir baca Al-Qur'an di dalam apa? Di dalam kamar mandi. Bagaimana kalau kemudian barangnya itu berharga umpamanya atau Al-Qur'annya itu sudah ada tempatnya? Sebagian mengatakan diperbolehkan. Wa qad rakhasa bidzalika Sa'id bin Musayyib wal Hasan, sebutkan situ memberikan rukhsah keringanan. Sa'id bin Musayyib, demikian juga Hasan al-Basri, mereka para tabi'in. Ya, demikian. Kalau dia itu apa? Kalau dia itu makfutan, tertutup Al-Qur'annya itu. Atau sesuatu yang berharga di situ. Ada zikir tapi berharga. Dimasukkan di dalam tasnya dibawa ke kamar mandi, maka ini boleh diberikan rukhsah. Kemudian berikutnya hadis nomor 83. Doa ketika masuk kamar mandi. Ada berikutnya setelah tadi tidak boleh kemudian berzikir di kamar mandi. Demikian juga membawa sesuatu yang di situ ada Al-Qur'an dan di dalam kamar mandi. Berikutnya adalah zikir ketika masuk kamar mandi. Wa anhu, masih hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Qala beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila masuk ke kamar mandi. Khala yakni dari takhalli, menyendiri, tempat menyendiri, yakni buang hajat. Qala beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-khubus, disebutkan dzukran as-sayatin, jenis laki-laki dari apa? Syaitan. Al-khaba'is yakni jenis perempuan dari syaitan, dari jin. Syaitan. Berlindung dari setan laki-laki, demikian juga setan perempuan. Akhrajahu as-sab'ah. Bukhari, Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis sahih. Ini menunjukkan apa? Di antara doa ketika kita masuk kamar mandi adalah mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Kapan mengucapkannya? Disebutkan oleh para ulama, sama saja di dalam amkinah mu'iddah lidzalik, tempat yang sudah dipersiapkan untuk itu, kamar mandi, atau yakni tempat yang dia itu apa? Di padang pasir atau semisalnya. Ya, tempat yang kita gunakan untuk buang hajat umpamanya, tapi bukan di kamar mandi. Juga mengucapkan seperti ini. Apabila kalau dia itu tempat yang sudah dipersiapkan, membacanya adalah qubel dukhuliha, sebelum masuk kamar mandi itu, sebelum masuk. Adapun kalau kemudian dia berupa tanah lapang yang kita mau buang hajat di situ dengan menutup dan sebagainya, kapan itu melakukannya? Kata Smir siyabihi masalan, ketika dia itu fi awali syuru', mulai melepaskan celananya itu. Disitulah membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ya, ini demikian. Bagaimana kalau kemudian lupa? Kalau lupa, kalau sudah di atas tempat untuk berak itu jangan. Ya, demikian disebutkan. Nah, kalau lupa seperti itu maka ya sudah. Tidak kemudian dengan hati, karena zikir itu disebutkan di sini fa innahu la yasta'id bi qalbihi, tidak isti'adzah dengan hatinya, wala bilisani, demikian juga dengan lisannya tidak boleh karena sudah di tempat mau berak itu. Ya, anal isti'adzah dzikrun, isti'adzah itu adalah zikir, wala yasulu bil qalb faqat, tidak bisa dilakukan dengan hati saja. Zikir itu harus dengan lisan. Ya, ini demikian. Kalau sudah lupa ya sudah. Atau diulangi lagi kalau bisa, kemudian berzikir, berdoa, kemudian baru berak. Demikian disebutkan. Kemudian disebutkan oleh Syekh Albani tambahan bismillah, ya. Tambahan bismillah, kemudian mengucapkan doa tadi itu datang dari Sa'id bin Mansur. Demikian juga Ibnu Abi Syaibah. Di sanadnya ada Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman, dhaif. Syekh Albani menghukumi ini adalah syadzah. Syadzah yakni nyeleneh. Berarti tidak perlu kita mengatakan bismillah. Langsung Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ini adab sebelum masuk kamar mandi. Berikutnya hadis nomor 84. Tentang bolehnya seseorang istinja, membersihkan hajatnya itu dengan air, boleh.
Demikian juga boleh dengan batu, sebagaimana kita ketahui. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh untuk dengan air karena itu adalah minuman, maka terbantah dengan hadis ini yang akan kita baca. Hadis nomor 84. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam kamar mandi. Fa'amilu ana, maka aku membawa. Wa gulamun nahwi, dan anak sepertiku, seumuran Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita ketahui Anas bin Malik waktu itu didatangkan oleh ibunya Ummu Sulaim untuk menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hidup bersama dengan Nabi. Waktu itu masih kecil beliau, selama 10 tahun sampai Nabi meninggal. Maka di sini beliau membawa. Demikian juga seorang sahabat yang kecil juga seperti beliau umurnya, idawah, tempat air, min ma, di dalamnya ada air. Wa anazah yakni tombak kecil. Fayastanji bil ma, kemudian beliau istinja dengan apa? Dengan air. Istinja itu membersihkan hajat dengan air. Cebok dengan menggunakan air, muttafaqun alaih. Disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar Allah taala di dalam yakni Fathul Bari, arada bihadhi tarjamah arad ala man kariyahu. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini tadi itu untuk membantah orang yang mengatakan makruh istinja cebok dengan menggunakan air, ya. Disebutkan bahwa di situ ada para sahabat yang berpendapat yang seperti itu. Ya, disebutkan bahwa Abdul bin Zubair mengatakan seperti itu. Dan ini adalah bantahan. Disebutkan di sini wa naqala Ibnu Tin an Malik, Imam Malik, ya, annahu ankara. Beliau mengingkari ayakuna Nabi istanja bil ma'. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mazhab termasuk mazhab yang 4 itu. Beliau mengingkari untuk istinja dengan menggunakan air. Demikian juga an Ibni Habib an Malikiyah, ulama dari Malikiyah, annahu mana al-istinja bil ma', melarang untuk cebok menggunakan air. Kenapa? Li'annahu mat'um, karena itu diminum, dimakan, ya, diminum. Maka terbantah dengan hadis ini. Boleh cebok menggunakan air, boleh. Ya, demikian. Sengaja Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam sahihnya untuk membantah orang yang mengatakan tidak boleh cebok menggunakan air. Buang hajat dengan menggunakan air. Kemudian berikutnya hadis nomor 85. Wa anil Mughirah bin Syu'bah, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudil idawah, ambillah al-idawah, tempat air. Fantalaqa hatta tawara anni, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi sampai tertutup dariku. Ya, berarti menunjukkan apa? Ketika buang hajat itu untuk menjauh dari manusia. Faqada hajatahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyelesaikan hajatnya. Buang air besar. Muttafaqun alaih. Di sini semua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sini apa? Menunjukkan bahwa al-ibtiad anin nas inda qadil hajah. Di antara adab berikutnya adalah untuk menjauh dari manusia ketika buang hajat. Ya, demikian. Yustahab liman dhahaba ila qadai hajatih ayat ta'ida an a'yunin nas. Disukai untuk seorang yang ingin menyelesaikan hajatnya, buang hajat, untuk menjauhi dari pandangan mata manusia. Ini demikian disebutkan. Lalu permasalahannya, apakah ini berkaitan dengan buang air besar atau buang air kecil juga? Di sini disebutkan oleh Imam As-Sunani di Subul Salam ketika menyebutkan permasalahan ini, anal ibad inda qadail hajah innama huwa liman yuridu ghaid. Jadi menjauh dari manusia ini untuk orang yang buang apa? Buang hajat, yaitu berak. Buang air besar. Lal baul, bukan kencing. Bukan dalam permasalahan kencing. Fa innahu kana urifa indal Arab, diketahui di sisi orang Arab ada mudalik, tidak ada yang demikian. Kencing itu tidak perlu menjauh. Bahkan disebutkan di situ hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh Syekh Muqbil di dalam Jami' as-Sahih. Ya, demikian juga yang lainnya. Karena disebutkan di sini oleh Imam Ahmad, karena Rasulullah SAW idza dhahaba al-madhhab ab'ad. Beliau kalau menuju tempat untuk buang
hajat itu beliau menjauh dari manusia. Disebutkan di dalam yakni hadis juga hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau buang hajat dalam keadaan beliau berdiri. Ya, dalam keadaan beliau berdiri. Ana Nabi SAW ya disebutkan di situ dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW bala qa'iman. Beliau kencing dalam keadaan berdiri. Wa Hudzaifah qa'imun inda aqibihi. Hudzaifah bin Yaman berdiri di sampingnya Nabi SAW. Di sini menunjukkan apa? Bahwa itu biasa di kalangan orang Arab. Kalau dia itu kencing tidak seperti buang air besar. Buang air besar adabnya adalah menjauh dari pandangan manusia atau di dalam suatu ruangan. Adapun kencing lebih mudah, lebih ringan. Sebagaimana Nabi SAW beliau kencing kemudian di sampingnya Hudzaifah bin Yaman menutupi beliau. Ini demikian. Ini sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.